Setiap orang Kristen tentunya pernah bertanya, siapa saja orang yang sudah pasti masuk surga? Ketika berbicara tentang surga, kita membayangkan tempat kedamaian abadi di hadapan Tuhan. Alkitab memberikan beberapa kisah luar biasa tentang tokoh-tokoh yang dijamin keselamatannya dan masuk surga. Kisah mereka tidak hanya memberikan harapan, tetapi juga menjadi teladan bagaimana menjalani kehidupan yang penuh dengan iman. Siapa sajakah mereka? Inilah dia fakta Alkitab. Henok diangkat tanpa mengalami kematian. Henok adalah salah satu tokoh yang paling unik dalam Alkitab. Ia disebutkan dalam Kejadian 5 ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dan Ibrani 11 ayat 5. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Yang membedakan Henok dari orang lain adalah bahwa ia tidak pernah mengalami kematian. Henok berjalan bersama Tuhan sepanjang hidupnya dan akhirnya Tuhan mengangkat dia, sehingga dia tidak ada lagi di bumi. Alkitab tidak memberikan banyak detail tentang kehidupannya, tetapi satu hal yang pasti, yaitu hidupnya sangat berkenan di hadapan Tuhan. Keistimewaan Henok adalah bahwa dia adalah bukti hidup tentang kekuatan dan keajaiban hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Kisahnya mengajarkan kita tentang keintiman rohani yang bisa membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, bahkan hingga ke surga. Henok menjadi simbol pengharapan bagi semua orang percaya bahwa mereka yang berjalan dengan Tuhan akan menerima berkat kekal. Elia, nabi yang diangkat ke surga. Elia adalah nabi besar dalam sejarah Israel yang juga tidak mengalami kematian, melainkan diangkat langsung ke surga. 2 Raja-Raja 2 ayat 11 menceritakan peristiwa ketika Elia diangkat ke surga dengan kereta berapi. Peristiwa ini disaksikan oleh muridnya, Elisa, yang kemudian meneruskan pelayanannya. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Elia dikenal sebagai nabi yang setia kepada Tuhan, bahkan di tengah-tengah tantangan berat dari bangsa Israel yang menyembah Baal. Ketaatan dan iman Elia kepada Tuhan membuatnya layak menerima anugerah yang begitu besar, yaitu diangkat tanpa mengalami kematian. Kisah Elia menunjukkan bahwa iman dan kesetiaan kepada Tuhan tidak hanya memberikan penghargaan di dunia ini, tetapi juga memberikan jaminan kehidupan kekal di surga. Elia menjadi contoh bagaimana kekuatan doa dan dedikasi pelayanan kepada Tuhan membawa kita lebih dekat dengan janji kehidupan abadi. Musa, tokoh yang terlihat pada transfigurasi. Meskipun Musa mengalami kematian, ia muncul kembali dalam peristiwa transfigurasi Yesus yang dicatat dalam Matius 17 ayat 1-3. Di Gunung Transfigurasi, Musa dan Elia terlihat berbicara dengan Yesus, memberikan kesan bahwa mereka memiliki tempat khusus dalam kerajaan surga. Kehadiran mereka dalam peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa mereka sudah berada dalam hadirat Tuhan di surga. Musa, pemimpin besar yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, menjadi simbol hukum Tuhan, sementara Elia mewakili para nabi. Transfigurasi ini menunjukkan bahwa orang-orang yang menjalani hidup mereka sesuai dengan kehendak Tuhan akan diberi jaminan kehidupan kekal. Musa dan Elia meskipun hidup di zaman yang berbeda, namun menunjukkan bahwa kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan melintasi waktu dan tempat, dengan hadiah akhir berupa kehidupan kekal di surga. Para Rasul, kehidupan dalam panggilan ilahi. Para rasul termasuk Petrus dan Paulus adalah orang-orang yang menjalani kehidupan mereka dengan sepenuh hati mengikut Yesus dan mempersembahkan hidup mereka untuk pelayanan Injil. Yesus sendiri mengatakan, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Matius 19 ayat 29. Rasul Paulus misalnya, menulis dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8 bahwa ia telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan menantikan mahkota kebenaran yang akan diberikan kepadanya oleh Tuhan. Para rasul adalah contoh nyata tentang bagaimana pengabdian kepada panggilan Tuhan menghasilkan jaminan keselamatan di akhir hidup. Mereka telah meninggalkan segalanya, termasuk keluarga, pekerjaan, dan kenyamanan duniawi untuk melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Penjahat disalib, keselamatan di detik terakhir.
Salah satu janji keselamatan yang paling terkenal dalam Alkitab terjadi pada saat penyaliban Yesus. Di sampingnya, ada dua penjahat yang juga dihukum mati di kayu salib. Salah satu dari mereka bertobat dan mengakui Yesus sebagai Raja. Dalam Lukas 23 ayat 43, Yesus memberikan janji yang luar biasa kepada penjahat yang bertobat. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini adalah bukti yang sangat kuat bahwa keselamatan adalah anugerah dari Tuhan yang dapat diberikan bahkan pada saat-saat terakhir kehidupan. Penjahat ini tidak memiliki waktu untuk membuktikan hidupnya dengan perbuatan baik atau pelayanan panjang, tetapi imannya pada Yesus memberinya jaminan tempat di surga. Kisah ini memberikan pengharapan bagi semua orang bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertobat dan menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Dari Henokh yang diangkat tanpa mengalami kematian, hingga penjahat disalib yang menerima keselamatan di detik terakhir, menunjukkan bahwa Alkitab penuh dengan kisah orang-orang yang telah menerima jaminan kehidupan kekal di surga. Mereka adalah bukti nyata bahwa keselamatan adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada mereka yang bertobat, beriman, setia, taat, dan percaya kepadanya. Kisah tokoh-tokoh Alkitab ini menginspirasi kita dalam menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan dan memberi kita pengharapan bahwa hidup yang kita jalani dengan setia akan berakhir dalam kebahagiaan kekal bersama Tuhan di surga. Demikian fakta Alkitab hari ini, Tuhan Yesus memberkati.